tahu warna rahasia orang. Harusnya kan langsung rahasianya aja, mah. Itu aja udah bagus tau, nak. Bersyukur dong. Ya udah, gini aja. Mama kasih tahu aku apa sih arti-arti dari warnanya. Hijau rahasia umum, biru rahasia biasa, dan merah rahasia penting serta bahaya. Walah, ternyata aku cuma bisa tahu betapa pentingnya sebuah rahasia itu dari warnanya. Bener, rahasia yang paling penting sih merah ya. Cuman tenang aja, nggak ada di kota kita kok. Wah, kalau gitu untung aja nggak ada, Mang. Kalau sampai ada, aku udah pasti cari tahu kan. Soalnya aku kepoan. Sekarang coba kamu tes deh, warna rahasia Mama apa? Hah? Ternyata Mama nyembunyiin rahasia dari aku? Ya ampun, parah banget sih, Mama. Nggak apa-apa lah, paling juga rahasia umum kan? Iya sih, warna rahasianya hijau. Kalau ini mah aku juga tahu, mah. Soalnya kan rahasia umum. Mama sering godain satpam depan komplek kan? Heh! Hah, ini apaan? Woi, itu kan buku harian gue. Lancang banget sih lo baca-baca. Ternyata lo suka ngompol pas lagi tidur ya. Jangan sampai orang lain tahu, nanti bisa-bisa gue diejek. Ya udahlah, lagi pula ini rahasia biasa, jadi nggak penting buat gue. Hah? Tiara suka ngompol. Guys, ada yang enuresis nih, kasihan banget. Ya ampun, gue jadi malu. Ini semua karena lo baca diary gue, Vel. Ya elah, salah sendiri lo naruh sembarangan. Jangan nyalain orang deh. Pokoknya salah lo. Tahu nggak sih, gue sering lihat nyokap lo di jalanan jam 3 subuh. Lah, emang kemana? Kasih tahu dong. Gue juga nggak tahu. Lagian semua info yang gue tahu udah gue kasih tahu ke lo. Bohong lo, pasti lo main rahasia-rahasiaan kan? Mana mungkin? Lo kan tahu sendiri kalau gue nggak punya rahasia yang gimana-gimana banget. Iya sih, rahasia lo rahasia umum dan semua orang juga udah tahu, sering ngomongin lo dari belakang. Back to the topic, yang gue tahu nyokap lo itu pergi sendirian. Mungkin nyokap gue ada urusan penting kerjaan kali. Hah, kerja apa subuh-subuh gitu? Elsie? Gak mungkin dong, soalnya gue selalu bangun jam 4 subuh dan nyokap gue masih ada di rumah. Ih, ada yang ganjel gak sih? Supaya lebih pasti, nanti gue tanyain ke nyokap gue langsung deh. Kak, curiga gak sih sama mama? Soalnya dia agak beda. Beda gimana dah? Coba jelasin. Kadang dia nggak tidur, mukanya pucat, bahkan bau tanah. Kualat kamu ngatain orang tua bau tanah. Nanti kalau mama denger gimana? Ih, aku serius kak. Jangan-jangan mama itu punya rahasia yang disembunyiin dari kita. Nggak mungkin lah, soalnya kakak tuh udah pastiin warna rahasia mama tuh hijau, yaitu rahasia umum. Oh, jadi gitu kak. Untung deh bukan rahasia penting. Iya, astaga, kamu punya rahasia biru. Kalau gitu kasih tahu kakak cepet. Tapi janji jangan cepuin ke siapapun. Iya, ayolah kakak penasaran. Wow. Aku punya 100 pacar dan semuanya nggak ada yang tahu aku selingkuh. Huh? Buset, bener-bener gatal kamu dek. Satu-satunya cara buat tahu mama kemana dan apa yang terjadi sama mama, gue harus tungguin sampai jam 3 subuh kan. Dan sekarang udah jam 3 subuh. Hah? Siapa yang ada di luar? Loh, mama mau kemana? Perasaan tadi mama ada di kamar, kok tiba-tiba ada di luar sih? Ih, kok aneh, bulu kuduk gue langsung merinding. Ada yang aneh sama mama, gue harus ikutin kan? Hah? Warna rahasianya merah? Kok bisa berubah? Mama ngapain sih ke padang rumput kayak gini? Mana udah gelap lagi. Mama kenapa tiba-tiba berhenti? Jangan-jangan mama udah tahu ya aku ikutin. Hah? Izin ekspresi ini maksudnya apa ya, Dek? Mulai sekarang kita cuma bisa pakai ekspresi yang diizinkan oleh sistem. Wah, kalau kayak gitu terbatas dong, kita jadi nggak bebas. Kalau aku sih nggak perlu khawatir ya kak, soalnya aku dapat 2 ekspresi, aku beruntung banget dapat ketawa sama senyum. Kalau kakak, semoga aja cocok juga deh sama kepribadian kakak, please. Dapat apa kak? Astaga, kakak dapat ekspresi takut deh. Aduh, kakak jadi overthinking deh, soalnya hari ini kakak ada ujian. Ya elah, belum apa-apa, ekspresinya udah kepake aja tuh. Oke anak-anak, ujian hari ini adalah masak. Kalian harus bisa masak sambil mengontrol ekspresi kalian. Oh, jadi itu ujiannya hari ini. Tapi makanannya itu pasti mau ibu makan pas buka puasa kan? Betul, kalau kalian sampai salah berekspresi, maka ibu akan beri hukuman juga, bukan cuma sistem. Astaga, hukumannya 2 kali lipat. Yalah anak-anak, kalian harus semangat karena juaranya akan mendapat reward langsung lulus sekolah. Wah, kalau kayak gitu sih saya semangat banget. Huh? Aduh, kira-kira gue harus masak apa nih supaya bisa menaklukkan lidahnya Bu Guru? Gue sama sekali nggak tahu Bu Guru tuh suka apa. Anak-anak, kalian akan diberi waktu 60 menit untuk masak ya. Jadi pergunakan waktu dengan baik untuk membuat masakan yang enak dan unik. Oke, sekarang kalian dipersilakan untuk belanja di minimarket terdekat. Aha, gue tahu mau masak apa. Pakai nugget crispy stick ini aja nih. Gampang banget juga carinya, ada di minimarket terdekat di sekolah. Unik, cuma butuh 5 bahan dan 5 menit udah jadi. Nugget sticknya udah digoreng, tinggal tuang sambal kacang, saus sambal, dan kecap. Terus peras jeruk limau, sekalian dijadiin garnish. Kelihatannya menggugah selera banget kan? Wow.
Simple banget bikinnya. Tapi kira-kira Bu Guru suka nggak ya sama makanan yang udah gue buat ini? Ya ampun Tiara, kok kamu belum gerak sih? Waktunya udah berjalan 10 menit. Saya ngantuk Bu, jadi pengen bobo di UKS aja deh. Nggak apa-apa Bu, biarin aja Tiara itu, jadi saingan saya berkurang. Deh lah, walaupun gue ngantuk, gue tetap mau masak supaya gue bisa tetap lulus di ujian kali ini. Kalian semua masih berdebat aja nih. Kalau gue sih udah selesai, cuman nggak tahu Bu Guru bakal suka apa enggak. Udah ya anak-anak, daripada kalian debat mending lanjut masaknya. Tasya, makananmu gosong. Saya nggak peduli sama omongan ibu, menurut saya ini adalah karya seni. Tiara masak bubur kodok, Della masak sop buntut kadal, dan masih banyak lagi deh yang unik. Sekarang tinggal masakan Feli yang harus saya icip. Please, Bu Guru harus suka karena ide masak gue udah bagus kan? Crispy nuggetnya, serasa makan siomay. Padahal ini nugget kan, keren sih idemu. Tapi... jangan ada tapinya lah Bu, saya jadi takut loh TBL. Saya nggak nyangka dagingnya setebel ini, bener-bener nggak pelit. Saya akuin sekali coba makan hidangan ini, bikin nagih. Rasa ngantuk gue berkurang soalnya sekarang suasananya tegang banget. Kok kelihatannya Bu Guru lebih enjoy makan yang itu ya daripada punya kita. Iya sih, kelihatannya itu enak juga ya buat buka puasa. Ya emang cocok buat bukber, soalnya tadi gue lihat Feli gampang bikinnya, nggak ribet. Tapi belum tentu loh Feli juaranya. Iya bener, soalnya kan Bu Guru itu benci banget sama si Feli. Oke anak-anak, saya sudah mencicipi semuanya. Dan yang akan menjadi juara di ujian masak kali ini adalah... petak umpet. Ini maksudnya gimana sih, Mah? Itu artinya kamu harus main petak umpet bareng temen-temenmu di sekolah. Ya ampun, kayak anak-anak banget gak sih? Aku gak mau ah. Jangan gitu dong, Nak. Sebenarnya kan Mama udah daftarin kamu ke Bu Guru, jadi jangan sia-siain lah. Kok Mama main daftar-daftarin aja sih tanpa sepengetahuan aku? Kalau gitu aku nggak mau masuk ke sekolah. Please, jangan kayak gitu lah. Soalnya Mama udah bayar 1 kuadriliun buat kamu ikut berpartisipasi dalam permainan itu. Hah? Jadi kita yang bayar? Kalau gitu berarti Bu Guru untung besar banget, Mah. Ya nggak apa-apa sih, kita para orang tua punya alasan tersendiri mengikutkan anak kita terhadap permainan ini. Udah deh, kamu cepet ke sekolah sana, nanti telat. Iya, daripada uangnya kebuang sia-sia kan, yaudah aku bakal ikut. Buset Kay, lo ngapain ngendap-ngendap kayak gitu? Soalnya gue ketakutan banget sama permainan petak umpet ini, Vel. Yang main kayak biasa aja lah, waktu kecil kan kita udah sering main ini, jadi udah berpengalaman. Tapi kan ini nggak kayak yang lo kira. Udah, pokoknya santai aja. Kalau sampai gue lihat lo ngendap-ngendap lagi ketakutan kayak gini, gue habisi lo. Hah? Bercanda, nggak usah berlebihan gitu, napa? Bu, tolong tiadakan permainan petak umpet ini ya, karena meresahkan, bikin orang-orang tuh pada takut tuh buktinya teman saya si Keisha. Terus kembalikan juga uang kita semua. Ya nggak bisa gitu dong, apa yang udah dimulai nggak bisa diakhiri begitu aja. Ya udah, tapi pasti ada caranya kan, kalau gitu kasih tahu saya Bu. Kalau kamu mau mainan ini dihentikan, kamu harus bayar 50 kali lipat dari harga yang saya berikan. Ya ampun, berarti termasuk ganti rugi dong sebanyak itu Bu. 1 kuadriliun aja udah banyak banget, apalagi kali 50. Ya cuman itu sih satu-satunya cara. Jadi mau apa enggak? Gimana ya? Sini cepat. Tasya. Ya udah deh Bu, nggak jadi. Lo ngapain panggil gue kayak gitu sih, Sya? Nakut-nakutin aja. Gue pikir gue berbuat salah. Emang lo salah, soalnya kita nggak boleh nantang Bu Guru. Dia kan bosnya dalam permainan petak umpet ini. Bos. Kalau dia bos, kenapa kita harus bayar ke dia? Karena itu kemauan orang tua kita. Udah deh, nggak usah debat gini. Mending kita cari tempat persembunyian yang cocok buat kita. Soalnya orang-orang udah pada cari. Petak umpetnya aja belum dimulai. Gimana sih lo? Tapi semua orang udah jaga-jaga, Vel. Gue yakin mereka udah dapet tempatnya. Jadi mereka nggak perlu cari lagi pas petak umpetnya udah dimulai. Enggak ah, buang-buang waktu gue aja. Mending gue jajan. Ya ampun, Vel. Kenapa sih lo terlalu meremehkan sama permainan petak umpet ini? Nanti kualat loh. Kualat, kayak orang tua gue aja loh. Permainan petak umpet akan dimulai sekarang. Ini adalah sesi 1, jadi kalian harus bermain dengan benar-benar ya. Dimulai sekarang. Start! Ayo buruan cari tempat persembunyian lo, Vel. Ya. Tiara, gue numpang ya di sini juga. Gak boleh, sana pergi. Satu persembunyian cuma boleh 1 orang. Hah? Aturan dari mana itu? Kalau ngomong jangan gede-gede, nanti bisa ketahuan. Ya udah ribet banget sih lo. Bella, gue numpang di sini juga ya. Shoo, sana. Gak mau gue bagi-bagi, pergi loh. Ya elah, ayolah, waktunya kan tinggal bentar lagi nih. Biarin aja lo ketahuan, yang penting kan gue aman. Gue gak nyangka lo se-egois ini ya. Udah sana cepet pergi, nanti kalau lo kelamaan di sini bisa-bisa gue yang ketahuan lagi. Gue juga yang berabe kan.
Nah, ini sempurna nih tempatnya, nggak ada yang nempatin. Berarti ini tempat yang cocok buat gue sembunyi. Kenapa mereka dihabisi? Waduh, kenapa pakai keinjak ranting sih? Woi, siapa tuh? Aku harus jawab pertanyaan. Ya ampun. Tenang aja nak, karena kali ini tuh temanya Ramadan. Mama yakin kamu pasti bisa. Oh, kalau itu mah gampang. Aku yakin aku pasti jadi juaranya. Kalau jadi juara bakal dapat apa mah? Kamu akan dapat 10 kuadriliun. Wow. Wih, keren. Kalau kayak gitu aku nggak perlu kerja lagi mah. Cuma jawab pertanyaan ini aja bisa dapat uang. Mama tuh suruh kamu tenang ya, bukan ngeremehin kayak gitu. Pertanyaannya susah loh, belum tentu kamu bisa jawab. Oh gitu ya mah. Kalau gitu aku udah siap buat jawab nih. Tapi kok nggak muncul-muncul? Nanti munculnya pas kamu udah di sekolah. Oke, kalau gitu teman-teman bakal jadi saksi kalau aku bisa jawab pertanyaan ini kan? Pertanyaan yang pertama, rukun iman pertama. Waduh, apa ya? Ya elah Vel, mustahil banget lo nggak tahu. Tapi kan gue beneran lupa, soalnya kemarin gue baru lupa ingatan. Ya udah, kalau gitu gue kasih clue deh. Jangan-jangan, kalau lo kasih clue nanti kalau gue jadi juara, hasilnya bakal bagi 2 sama lo dong. Nggak mau ah. Kalau gitu buruan lo tebak. Iya, kayaknya gue mulai inget deh. Iman kepada malaikat. Loh, kok salah? Ya iyalah salah, itu kan rukun iman yang kedua. Gimana sih lo? Oh gitu ya, kalau gitu artinya gue kebalik. Harusnya iman kepada Allah. Nah, itu kan baru bener. Iya. Anak-anak, untuk ujian hari ini ditiadakan ya. Asik! Yuhu! Jangan seneng dulu karena ujiannya tuh diganti sama jawab pertanyaan yang ada di atas kepala kalian. Kalau itu mah gampang bu, nggak usah dipermasalahin, tutup mata saya juga bisa lolos. Jangan sombong dulu Vel, dari tadi gue yang ketiga nggak jalan-jalan nih. Sama gue juga stuck di yang ketiga nih. Lah gue sih nggak tahu ya, soalnya gue masih yang kedua nih. Pokoknya kalian harus menjawab pertanyaan itu, baru kalian lulus ujian dan diberi bonus uang. Iya bu, bener, uangnya banyak kan, ada 10 kuadriliun. Loh kok ketawa? Saya serius loh bu. Mana ada 10 kuadriliun? Kita kan nggak tahu nominalnya berapa. Alah, jadi mama ngasih tahu itu cuman kira-kira doang. Makanya kalau orang ngomong jangan ditelan bulet-bulet. Iya deh, iya. Sekarang udah waktunya pertanyaan yang kedua muncul kan? Apa syarat sah sholat? Waduh, sama tuh kayak pertanyaan gue yang tadi. Kalau gitu jawabannya ya harus dimulai dari niat dulu dong. Loh, kok nggak ada perubahan sih? Lo harus jawab lebih dari 1, syaratnya kan nggak cuma 1. Walah, kalau gitu gue sebutin 3 aja deh. Tadi udah yang pertama, terus yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat. Ide, gue lihat-lihat lo pinter juga ya, Vel. Iya, soalnya gue pernah belajar tentang agama Islam sedikit-sedikit. Widih, marvelous. Tasya, kalau diem doang di sini nggak tebak pertanyaan. Udah, dan sekarang gue lagi jalanin yang kelima. Wow, itu artinya lo lolos dong yang ketiga. Kasih tahu gue dong, pertanyaan yang ketiga apa sih? Oh, pertanyaan yang ketiga itu ya, gampang kok. Gue yakin lo pasti bisa. Masa sih kalau gitu gue jadi kepedean nih. Iya, gue sekali tebak juga udah benar, nggak ada kesalahan sedikit pun. Keren Tasya, kalau gitu gue jadi semakin pede. Gak sabar deh pertanyaan yang ketiga muncul. Loh, kok dia dihabisi? Itu karena dia udah salah lebih dari 3 kali. Wah, ternyata ada batasan salahnya. Tadi saya udah salah 1 kali loh, Bu. Itu artinya kamu harus hati-hati, nak. Sekarang kamu tebak deh yang ketiga. Pasti udah muncul kan? Iya, Bu. Ini saya lagi nunggu muncul. Hah?